Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Ramawati dari kelas 11 4. Di sini saya akan menjelaskan 6 materi. Yang pertama, VOC. Yang kedua, kekuasaan Republik Batak di Indonesia. Yang ketiga, kekuasaan Inggris di Indonesia. Keempat, sistem tanam paksa. Kelima, politik pintu terbuka. Dan yang keenam, politik etis. Kita langsung aja ke materinya. Yang pertama, materi tentang VOC. VOC merupakan kongsi dagang Belanda yang mampu menguasai Nusantara pada abad ke-17. VOC didirikan oleh Johan Aldebert Vliet pada tahun 1602. Diterbelakangi adanya persaingan dagang antar pedagang Belanda. Keberadaan VOC menjadi sangat menguntungkan bagi Belanda. Berdirinya VOC diawali dari modal pertama sebanyak 6,5 miliar gulden oleh 17 direktur yang kemudian dikenal sebagai Herrenschaften. Setelah mengalami perkembangan yang pesat, VOC menghadapi masalah dengan perdagangan Spanyol dan Portugis. Hal tersebut membuat pemerintah Belanda memberikan hak oktroi, hak istimewa kepada VOC. Peter Both menjabat sebagai gubernur jenderal VOC. Kebijakan Peter Both adalah memindahkan pusat VOC karena letak strategis dan lebih mudah mengalahkan Portugis di Malaka. Berakhirnya VOC pada Desember 1780 terjadi perang antara Belanda dan Inggris. Konflik ini mengakibatkan krisis keuangan hingga VOC tidak mampu lagi menanggung biaya yang diwajibkan. Keuangan ini mengakibatkan kegiatan perdagangan VOC terganggu. Selanjutnya, membahas materi tentang Republik Batak di Indonesia. Republik Batak merupakan pemerintah kolonial di Hindia Belanda yang berdiri pada tahun 1795 sampai 1911. Berdirinya Republik Batak tidak terlepas dari penduduk Belanda oleh Prancis selama tahun 1800 hingga 1811. Dipimpin oleh Herman Willem Daendels dan Jan Willem Jaens, kekuasaan Republik Batak mengalami kemunduran pada tahun 1811 setelah Inggris mampu menguasai Nusantara. Inggris berdasar surat-surat Kew yang berisi penyerahan Hindia Belanda oleh Belanda kepada Inggris. Herman Willem Daendels memiliki tugas utama mempertahankan Jawa dari ancaman Inggris, maka menerapkan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, bidang militer. Yang kedua, bidang ekonomi. Ketiga, bidang pemerintahan. Keempat, bidang sosial. Masa pemerintahan James dituntut mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris tanggal 4 Agustus 1811. Inggris menyerebui Batavia. James melarikan diri ke Semarang untuk mencari perlindungan ke Mangkunagara. Akhirnya pada 18 September 1811 harus menandatangani kapitulasi Tuntang. Kelanjutan kekuasaan Inggris di Indonesia. Inggris menjajah Indonesia dari tahun 1811 hingga
1816 menjajah Inggris diawali dengan datangnya Belanda pada 4 Agustus 1811. Saat itu dikuasai ras Batav yang dipimpin oleh Willem James. Pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris. Pasukan perang Inggris di bawah Sir Thomas Stamford Raffles melakukan penyerangan kepada Jan Willem James yang melarikan diri ke Semarang. Lord Mito yang menyebab sebagai Gubernur Jenderal Elch di India mengungkaskan Raffles untuk menjadi Letnan Gubernur di Jawa. Kebijakan Raffles selama menjabat Letnan Jenderal di Jawa, yang pertama kebijakan bidang pemerintahan, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga kebijakan bidang sosial budaya, yaitu menyelesaikan tulisan History of Java, penemuan bunga Rafflesia, arkeologi, pemurgaan berbagai candi seperti Candi Borobudur dan Prambanan, mengembangkan pusat penelitian kebun raya. Berakhir masa pemerintahan Raffles berkaitan dengan Konferensi London pada tahun 1814 dengan isi sebagai berikut. Belanda menerima kembali seluruh daerah jajahannya di Inggris, memperoleh wilayah India dari Belanda. Selanjutnya membahas tentang masa pemerintahan kolonial Belanda. Sejak masa awal kekuasaannya, kondisi perekonomian Belanda atau tanah jajahan sedang mengalami krisis karena mereka banyak mengeluarkan dana untuk membiayai perang pada tahun 1829. Seorang tokoh bernama Johannes van den Bosch mengajukan usulan kepada Raja Belanda mengenai sistem politik dan ekonomi untuk memperbaiki perekonomian dan Belanda. Sistem penanaman menurut Bosch diperlukan dengan memanfaatkan kaum pribumi dengan teknologi. Konsep inilah dikenal dengan istilah Kleinstlaatsche yang artinya tanam paksa. Kemudian Van den Bosch diangkat menjadi Gubernur Jenderal yang berkuasa di Indonesia. Para pelaksanaan sistem tanam paksa umumnya tidak sesuai dengan ketentuan, melanggar hukum HAM pemerintah. HAM membawa pemerintahan bagi rakyat di pribumi. Belanda telah mengaruk keuntungan dan kekayaan melimpah. Tahun 1860-an terbit 22 buku yang semakin mendorong pro kontra tanam paksa. Kedua buku ini kritik keras terhadap sistem tanam paksa. Secara berangsur sistem tanam paksa dihapus dalam pelaksanaan sistem usaha swasta. Tetap membawa pemerintahan bagi rakyat, kerja paksa masih diteruskan. Selanjutnya mengenai materi tentang politik terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengingatkan kesejahteraan. Latar belakang pintu terbuka yang pertama, menyimpangan tanam paksa yang membawa penderitaan rakyat. Yang kedua, berkembangan paham liberalisme sebagai akibat dari
Revolusi Prancis dan Revolusi Industri. Yang ketiga, kemenangan kaum liberal dari Parlemen Belanda, kebijakan pintu terbuka tahun 1870. Sistem tanam paksa dihapuskan, ekonomi diserahkan kepada pihak swasta, ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 1870 dan Undang-Undang Gaula 1870. Pelaksanaan pintu terbuka yang berkembang di perkebunan Indonesia, ada perkebunan tebu. Pesisir pantai utama Jawa, selanjutnya perkebunan kina di Jawa Barat. Para investor membangun sarana dan prasarana seperti jalan raya, irigasi, jaluran kereta api, dan jembatan. Terdapat Koalidordet 19 yang mengatur hubungan majikan dengan kuli kontrak. Para pekerja yang melanggar ketentuan kontrak kerja lebih dikenal istilah Corneille Stanti. Yang keenam, membahas politik etis. Politik etis atau politik balas budi adalah kebijakan Hindia Belanda sebagai reaksi tuntunan protes diteramakan dari kebijakan tanam paksa dilayangkan oleh Van Deventer pada 1901. Latar belakang politik etis, kemakmuran yang dialami Belanda dan kemiskinan yang menimpa bangsa Indonesia dicetuskan oleh Theodor van Deventer menerbitkan artikel dalam majalah ke Gids pada 17 September 1901 tentang beliau merupakan politik etis. Kebijakan politik etis dari Hindia Belanda. Kebijakan ini meliputi integrasi ke edukasi dan imigrasi. Penyimpangan politik etis pada edukasi yaitu untuk mendapatkan tenaga kerja terdidik yang upahnya rendah. Yang kedua, irigasi, hanya untuk mengairi perkebunan Belanda. Ketiga, emigrasi, bukan untuk mempertahankan penduduk. Namun kebijakan politik etis tetap memperbaiki dampak positif. Di antaranya munculnya golongan cendekiawan terbangun seluruh Inggris, terbangunnya saluran irigasi, terjadinya pemerintahan penduduk. Itulah penjelasan tentang VOC sampai politik etis. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.